Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang di Semando Pukes bersama Tia di sini. Di episode kali ini kita akan ngajak ngobrol gitu ketua OSIS yang baru, Banjai, bersama Edi, siapa namanya? Edi. Nama saya Iputu Edi Magna Nananda. Deketin aja, gak mau deketin. Apa? Tarik. Nah udah. Jadi karena emang ini rencana bikin episode bersama ketos baru kali ini udah lama banget, gak tahu dari kapan ya, dari Januari kemarin dan baru ke Kabul sekarang karena ketua OSISnya sangatlah sibuk Tidak. jadi kan baru menjabat kapan baru menjabat, saya lupa pelantikannya. Saya juga lupa. Ketua OSIS 16 Januari. Okay. 16 Februari. Oke. Kok Februari? Nah. Januari. Oke, jadi kita udah nyiapin beberapa pertanyaan buat ketos kita kali ini. Jadi kita bakal kayak ada 2 side dari mantan ketos sama ketos yang sekarang. Gimana sih kayak kesan dan pesan pertama kali jadi ketua OSIS kita? Padahal kayak gak expect gak sih jadi OSIS, ketua OSIS? Kayak nyangka gak gitu? Oh, sangat tidak menyangka. Itu tuh dari hasil emang mengajukan diri atau dipilih? Karena ada dukungan juga dari teman-teman. Gitu. Iya. Ada gak sih kayak penyemangat gitu, penyemangat jadi ketua OSIS? Ada. Aduh, siapa tuh? Oke, privasi ya guys ya. Iya, privasi ya. Alasan mau jadi OSIS tuh sebelum jadi ketua OSIS kan OSIS. Jadi alasan ikut OSIS tuh apa? Pesan saya lah karena ingin keluar dari zona nyaman saya gitu. Berani mengambil risiko. Kalau siswa biasa kan biasanya sekolah, belajar, kantin, pulang gitu aja. Mau lebih luar biasa lah. Dan juga bermanfaat bagi OSIS Semandun sih. Nyari pengalaman gitu maksudnya. Iya. Sebenarnya apa sih yang pengen bikin kamu kayak aku harus ikut OSIS nih gitu, selain dari alasan itu tuh kayak kamu tuh kayak apa sih, kayak gembor-gembor diri gitu buat jadi OSIS gitu. Maksudnya ngerti gak sih, kayak kamu tuh aku harus ikut jadi OSIS gitu, mau nggak mau. Enggak. Apapun alasannya gitu. Enggak, aku nggak mau banget. Jadi kayak dulu pas seleksi juga sih gini, kebetulan seleksi pertama kan aku di Denpasar. Katanya aku dipanggil sama proses yang ini tahun lalu, Wiwe. Terus aku pulang sorenya dari Denpasar terus disuruh jadi OSIS gitu. Ya, sesi kedua saya hadir gitu. Dan nyatanya dipilih gitu sih. Jadi sih kayak kamu rekomendasi dari guru atau emang rekomendasi dari ketua OSISnya langsung? Rekomendasi dari ketua OSIS yang lalu sih. Oh, pantas aja. Tapi lumayan sih kalau kamu dilihat tuh kayak berpotensi gitu buat mengubah cara kerja OSIS sekarang. Astukare sih ya. Nih ya kalau nih dari kinerja OSIS tahun lalu, kamu ada nggak sih kayak pengen merubah kinerja OSIS sebelumnya sebagai ketua OSIS baru gitu kan? Menurut aku nih ya, yang tahun lalu tuh yang dominan kerja saya lihat tuh intinya semua sih, sekbidnya sangat kurang aktif gitu sih. Kayak apa-apa OSIS inti gitu. Oh iya. Apa-apa OSIS inti gitu. Tapi secara kayak kamu berpendapat pribadi kan, bebas aja deh. Yeah. Jadi kurang nggak menurutmu kinerja OSIS yang sebelumnya? Tidak, sangat baik. Terus kayak sekarang kinerja OSIS yang sekarang gimana? Setelah kamu menjabat, atau ada perubahan nggak? Mungkin ada sedikit. Baru sedikit tapi kan gini, dulu tuh kan publikasi di IG itu kurang ya. Iya. Sekarang kan udah buat poster gitu.
Iya, oh iya sih. Iya. Harusnya kan yang emang megang tuh yang Segbit 9. segmen 9. Iya. Maksudnya kayak bukan yang apa ya? Yang emang khusus buat di sana gitu. Harusnya. Tapi Segbit 9 sekarang aktif sih, keren. Anjay, siapa tuh segmen 9 tuh? Siapa ya? Nih kalau misal visi misi awal sebelum visi misi yang dikeluarin waktu lapangan apa? Ada gak? Kayak nih misalkan kamu bikin 3 visi misi. Mm. Yang kepake tuh pasti kan salah satunya. Ada gak yang sebelumnya tuh? Enggak, cuma satu. Satu aja? Ya, kan satu. Sempet ada yang saya hapus gitu. Oh, kayak direvisi gitu. Iya. Terus kalau nih visi misi kalau nih ya, kalau visi misi yang nggak jalan nih sekarang, visi misi yang sekarang yang kamu bilang ke semua warga sekolah, kalau nggak terjalankan gitu, ada nggak yang cadangan, visi misi cadangan gitu? Tidak. Karena visi itu kan tujuan akhir gitu. Bukan untuk sekarang, kan untuk akhir nanti. Misalnya mewujudkan gitu kan. Nunggu hasilnya kan di akhir nanti artinya. Gitu kan ya. Apa sih kayak kalau misalnya visi misi kan berpengaruh sama kinerja OSIS kan. Iya, Kamu kayak dari visi misi itu kamu ada niat buat merubah kerja OSIS gak? Maksudnya kayak dari sebelum-sebelumnya kamu pengen ngerubah cara kerja OSIS gitu. Ada. Gimana Mungkin. tuh? Ambil contoh gitu. Contoh kayak ada nih kegiatan misalkan kayak kegiatan apa ya? Ya. Mempelajari teknologi informatika dan komunikasi gitu misalkan. Kamu ngajak teman-temanmu buat ke lab TIK atau kayak ngobrol dengan suatu komunitas yang ada di sekolah misalkan. Itu yang aktif kerja harusnya di siapa gitu. Ya, saya ambil contoh dari kegiatan kemarin ya, bulan bahasa. Kan bulan bahasa tuh punyanya Segbit 8, sastra budaya. Saya suruh dah dia konsultasi sama pembinanya mau lomba apa gitu. Jadinya nggak inti aja yang kerja gitu. Nanti intinya bisa buat sekretaris misalnya, buat apa ya, teks MC gitu, rundown. Kayak Itu sih. Jadi bagi-bagi tugas gitu sesuai segbitnya, biar segbitnya jalan gitu sih. misalnya nih kalau misalnya ada kepanitiaan, ada kepanitiaan dari suatu kegiatan. Kamu mau nggak ditunjuk jadi ketua panitia? Ketua panitia di seluruh segbit panitia. Bidang panitia, mau nggak? Ya, mau. Menurut sebenarnya kalau dari pendapat saya itu tuh kayak nggak efisien. Soalnya kamu terbebani nanti. Terbebani dari kerja-kerja Ya, semua bidang gitu. Apalagi saya orangnya berpikir gitu, orang berpikir gitu. Maksudnya kayak kamu tuh emang kamu kalau misalnya di kepanitiaan, kamu harusnya milih satu-satu dari panitia tersebut. Maksudnya kayak nih bidang konsumsi, kamu pilih ketua konsumsi, ketua segbit itu siapa gitu. Jangan kamu aja yang megang gitu. Sudah, koordinatornya ada. Itu kan maksudnya kayak koordinator pasti juga bakal lapor ke ketua OSIS kan. Tapi kayak biarin mereka megang tanggung jawabnya mereka sendiri gitu loh. Kamu tinggal ngasih tugas, sekarang kamu kayak tinggal kasih apa namanya, kamu sekarang jadi koordinatornya, kamu pegang tanggung jawab ini, saya cuma ngasih kamu tugas, kamu menjalani gitu. Baik atau enggak hasilnya, yang penting jalan dengan lancar gitu. Ngerti gak? Ngerti sih. Jadi kayak Tapi saya selalu mengingatkan gitu koordinatornya. Saya memberi contoh datang lebih pagi gitu. Sebenarnya kayak kalau datang lebih pagi tuh emang semua siswa harus gitu kan. Cuman ya biar gak kepanitiaan aja nih yang datang pagi-pagi gitu. Harusnya semua siswa juga kalau bisa ya kamu kalau bisa sih jangan berpatok sama panitia bidang itu aja. Ajak aja teman-temanmu kayak bantuin dong si ini gitu. Gitu. Itu sih beberapa masukan dari saya. Ya. Terus Terima kasih ya. Mau tanya,
Kakak gimana kegiatan kemarin? Apa yang kira-kira Apanya? ada kendala gitu menurut kakak? Sebenarnya sih ya kalau menurut saya pribadi itu tuh kinerja OSIS ya udah lumayan baik, cuman perlu diperbaiki lagi karena ya ini deh. Misalkan nih kayak kemarin nih tugas poster, harusnya kita cuma ngedesain doang kan, 9 tuh cuma ngedesain doang. Oh iya. Yang ngeprint tuh kan harusnya sekretaris, yang punya wewenang tuh kan sekretaris. Nanti sekretaris yang punya apa namanya kayak koordinasi sama Segbit 9-nya. bukan sama pembina bulan bahasa Bali kemarin, Bu Kurnia sama Bu Desa. Iya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang dari desain ini, sekretaris nyampein ke Sekbid 9 gitu. Terus Sekbid 9 ganti desainnya. Terus nyampein ke sekretaris baru ke pembina lagi gitu. Ya. Jadi kayak sekretaris tuh biar gak diem aja gitu loh waktu itu. Ya. Kemarin kacek sih ya. Iya, makanya kayak kurang koordinasi sama pembina gitu. Jadi Sekbid 9-nya merubah terus gitu ya. Iya, jadi kayak Betul. kenapa gitu loh, kayak bukan kayak statement orang-orang kan kayak OSIS tuh sebagai babu sekolah gitu-gitu, padahal enggak, kita kayak kerjasama gitu harusnya. Kerjasama antara sekolah sama pihak sekolah sama warga sekolah gitu. Juga kalau misalnya dilihat-lihat ya, komunikasi antara warga sekolah sama pihak sekolah itu kurang. Ya, sangat kurang. Kan kayak siswa, jadi dismiss. Menurut saya siswa tuh kurang mendukung kegiatan sekolahnya gitu. Iya gitu jadinya kayak enggak istilahnya belum ada prepare buat suatu kegiatan gitu, jadi kayak dadakan gitu. Kayak waktu kemarin tuh ekskulsio dadakan banget kan. Okay. Jadi kak pihak sekolah tuh kayak iya sih kayak dari jauh-jauh hari bilang kalau misalnya bakal ada ini apa sih event apa ya waktu itu ya, itu ada ekskulsio itu bikin video TikTok tuh ya. Teman-teman kayak pada kaget kan, Kak ini ada acara apa nih begini gitu kan. Belum tahu ya karena siswa-siswanya belum tahu karena emang kayak harusnya dari si kayak ya sih kayak mungkin niatnya kayak surprise gitu kan, tapi kan enggak ada panggung gitu. Iya kan harusnya kan ngomong kayak misal dari OSIS nih, OSIS denger kalau misalnya ada acara ini, tapi OSIS jangan ngasih tahu detail gitu kok bakal ada acara ini, udah itu aja. Jadi kayak siswanya tuh gak bakal kaget dan mereka mau nonton gitu. Kemarin sepi sih penonton. Iya, bukan sepi sih, lebih ke gak ada yang mau nonton. Kayak acaranya tuh karena acara dadakan mereka jadi males gitu. Harusnya kan kalau dadakan menarik perhatian, tapi nggak begitu sih saya lihat. Iya. Jadinya ya gitu. Kurang terkesan sih. Terus ada gak kayak ketegasan gitu yang pengen kamu kasih ke anak buahmu gitu istilahnya? Ada sih. Apa tuh? Mereka tuh kayak kurang gini ya. Rasa ingin tahunya kurang gitu. Misalnya mereka nggak ada kerjaan, mereka diam gitu, nggak mau nanya gitu, nunggu perintah aja terus gitu sih. Sebenarnya kayak itu tuh hampir jadi budaya di Indonesia. Biar dikasih tahu dulu kerjaannya ini, baru dia mau ngerjain, kalau nggak ada ya udah. Gitu gak Budita? Jadi tuh emang udah jadi budaya sih, atau enggak emang udah harus di planning dari awal kerjaan itu gitu. Kasih tahu mereka gitu. Bukan dari jauh-jauh hari, bukan kayak yang dadakan kamu ngasih kerjaan kayak gini, mereka juga jadi komplain jadinya. Itu. Jadi begitu ya. Boleh tanya gak? Apa tuh? Kenapa gak jadi OSIS? Kamu nanya saya kenapa gak jadi OSIS? Iya. Jadi ngambil dari pelajaran pengalaman waktu SMP kan saya jadi OSIS. Iya. Terus Sekbid berapa? Sekbid apa ya? Masih ingat namanya sih, bidang kewirausahaan. Oh, Sekbid 6 maksudnya. Terus kayak itu tuh Sekbid itu tuh nggak terlalu aktif kan, karena emang kayak kewirausahaan pun kayak apa kerjaannya gitu loh. Kayak gak. Terus
kan waktu 2,5 tahun jadi OSIS, 1,5 tahun itu udah ganti ke siswaan sama pembina OSIS. Jadi kayak otomatis pindah jadi sistem kerja, maksudnya kayak sistem kerjaan tuh udah beda gitu. Jadi kayak pembina OSIS jadi lebih tegas gitu, galak gitu kan. Terus juga karena waktu itu kayak emang kayak gak siap aja sama perubahan, jadi kayak ya udah gitu. Hahaha. Terus karena emang waktu itu pernah kayak lihat orang-orang OSIS tuh cuma numpang nama aja, jadi kayak udahlah lihat jadi OSIS kayak takut dibilang numpang nama. iya, takut dibilang numpang nama doang, kayak dibilang nyari muka doang gitu. Padahal enggak, emang rekomendasi dari guru gitu. Ya. Jadi ya udah, malas ya. Kamu ada gak sih kayak wish gitu buat teman-teman di Smando gitu? Wish. Apa itu? Kayak apa sih? Kayak harapan. Harapan saya sih gitu. Selalu mendukung kegiatan sekolah gitu, OSIS gitu. Jangan apa ya? Kerjanya protes doang gitu Ya, kan. OSIS gini nih, OSIS gitu nih gitu. Sebenarnya buat complaining emang OSIS sih jadi tempat complaining gitu. Karena OSIS tuh bisa dibilang jembatan antara pihak sekolah sama warga sekolah gitu. Ada juga di grup supporter nih ya. Kan supporter pas nih tahun lalu. Pas Forja lah. Ya, mereka mau drum, mau berdiri gitu. Kan udah ada yang mimpin, tapi supporternya nggak ada yang mau berdiri. Nah, nanti terus dia komplain di grup tuh udah saya gitu, nyalahin OSIS-nya gitu sih. Gak mau inisiatif ngajak temen-temennya gitu sih. Iya sih. Itu emang kayak problem sih. Emang kayak OSIS tuh jadi kayak tempat penaruh suara aja gitu. Ntar kita sampein ke, jadi OSIS tuh jadi kayak nampung beban nampung beban dari warga sekolah gitu. Kayak padahal dari dilihat-lihat warga sekolah juga bisa ngomong langsung gitu sama pihak sekolah gitu. Gak cuma harus dari OSIS doang gitu. Waktu razia aja kayak OSIS kan yang disalahin waktu razia tuh. Kok OSIS begini sih? Kok OSIS begitu sih? Tapi ya kalau sebenarnya tuh kayak tergantung balik lagi sih sama OSIS. Biasanya beda OSIS, beda juga tahu pengetahuan mereka tentang pengetahuan sekolah. Iya gak? Iya. Kayak beberapa tuh nih, misal teman saya nih bilang kalau misalnya dia punya pas waktu jam olahraga kan ke sekolah otomatis pakai baju olahraga dong, atau enggak pakai sepatu yang warna lain kan. Iya. Nah, mungkin beberapa OSIS ini kayak belum tahu pengaturan secara lengkap kan, atau enggak emang belum dengar aja pengarahan dari kamu atau enggak dari pembina OSIS. Teman-teman, ada ini beberapa teman-teman saya kayak kena sidak sepatunya. Dibilang kalau sebenarnya dia tuh bawa sepatu putih lagi gitu buat nanti ganti gitu. Tapi mereka kayak gak peduli. Yang penting sepatu lu hitam. Sepatu lu hitam, gue sidak, gue razia gitu. Itu kayak semua satu kelas tuh ngeributin itu, sumpah. Oke. Terus dari sendal kemarin tuh. Oh, nggak boleh pakai sendal jepit tuh. Nggak boleh pakai sendal jepit. Satu kelas saya tuh kayak ngomong gitu kan, kayak apa sih nih aturan kayak gini gitu kan. Padahal terus OSIS juga ada ujung-ujungnya kayak disalahin, apa sih nih OSIS gini. Tapi kan itu dari sekolah sih. Emang dari peraturan daerah nggak sih apa sekolah? Daerah sih, provinsi sih. Itu daerah. Tapi kan kayak diringanin karena sama sekolah gitu. Kayak kebetulan kan nggak disidak tuh yang pakai sendal jepit. Iya sih. Soalnya saya suka pakai sendal. Saya suka pakai sendal jepit. Supaya waktu itu tuh kayak awas aja nih, ada OSIS yang pakai sendal jepit nih gitu. Semua pada ngancam-ngancam OSIS gitu. Sering nggak sih kamu kayak dengar komplain kayak ada razia gitu-gitu? Sering sih, malah ngomong langsung pada saya gitu. Kok gini sih OSIS gitu? Iya kan kayak sebenarnya itu yang bikin kayak saya jadi
males Mas jadi OSIS. males jadi OSIS. Kayak complaining mereka tuh kayak di luar nalar semua coy. Iya sih, waktu supporter juga tuh nggak ada yang mau ngomong di depan. Di WA dia ngomongin gitu Itu sih. udah jadi kayak Nggak saya baca, males sih. complaining mereka tuh kayak di luar nalar gitu loh. Padahal dari awal kita udah ngomong kalau misalnya ini itu ini gitu kan. Harus dari awal tuh kayak udah ngomong lah, kayak udah planning kalau misalnya mereka juga sepakat kan pasti ya. Itu. Mereka juga yang ujungnya komplain gara-gara kinerja mereka kurang dan nyalahin pihak OSIS gitu. Harus kuat sih. Nah, emang kalau misalnya jadi OSIS tuh harus mental kuat, apalagi OSIS di SMA kan. Kalau misalnya OSIS di SMP tuh kayak ya masih itu aja sih. Masih lumayan ringan gitu. Soalnya apalagi jadi OSIS inti kan. Iya, Susah juga. enak jadi anggota sih. Iya kan anggota biasa aja gitu. Iya. Kan mana nggak ada pembantu umum pula. Pembantu umum harusnya dia kayak ngebantu semua bidang sih. Kayak gak ada gitu sekarang. Aneh. Terus apa ya? Gak ada hubungan. Podcast saya yang kedua ya kan ya. Yang Apa? pertama kan Pak Billy ya. Podcastnya nih. Apanya? Episode pertama ya? Ya. Oh iya, sama Pak Billy. Yang episode kedua sama Bu Dita. Yang ketiga sama kamu. Oh, saya yang ketiga. Iya. Gitu ya. Jadi orang ketiga itu. Aduh cepet. Terus Menurut saya ya kurang tersebar nih video podcastnya nih. sebenarnya kalau misalnya dilihat dari viewers sih kayak ya udah sih, saya semua orang yang ikut yang terlibat dalam pembuatan podcast ini udah mereka berusaha nge-share secara sebaik mungkin gitu loh. Tapi kayak beberapa orang itu kayak apa sih gitu. Ya. Lebih enak nonton TikTok nih. Iya gitu kan, kayak atau enggak kayak nonton dari penggalan video dari TikTok gitu. Maksudnya dari podcast itu gitu. Ketimbang nonton Podcast sekolahnya sendiri. iya, maksudnya kayak ketimbang nonton langsung di YouTube gitu. Mending kayak mereka mending nonton video pendeknya aja gitu. Padahal kita kayak udah berusaha sekuat tenaga buat menyebarkan link biar naikin viewers gitu. Kayak emang nggak segampang itu gitu. Iya. Kayak kamu nyari sponsor kemana-mana. Tolak. Aduh, kan kayak kan menyebalkan. Udah mah kerjanya dari pagi sampai malam, malah dari panitia. Emang kau pengen nanya deh, waktu Hutsmanu nih. Ya. Itu tuh menurut kamu kerjaan yang paling berat atau enggak? Sebagai OSIS inti, OSIS inti kan kamu? Belum, waktu itu belum. Anggota saya. Anggota aja. Iya. Menurutmu kayak paling berat gak? Hah? Paling kayak Enggak. bikin capek gitu. Enggak sih. Karena kan banyak rame panitia juga kan? Iya. Iya. Banyak juga nih kelas. Cuma sampai malam gitu aja sih. Apalagi pas tuh saya si perlengkapan juga. Aduh. Kayak itu tuh paling nyusahin. Karena kalau dekorasinya kurang, yang disalahin sesi perlengkapan. Udah. Gitu aja kerjanya, mereka kayak bisa nyalain doang gitu. Iya. Enggak lihat kinerja. Mau lihat hasilnya aja. Iya, mau lihat hasilnya aja, kayak nggak mau lihat ini prosesnya. Tapi ya usaha tidak mengkhianati hasil sih harusnya. Saya percaya itu, usaha tidak mengkhianati hasil. Untung waktu HUT tuh berjalan lancar, walaupun ada sedikit sedikit lalat. Ngerti kan lalat maksudnya gimana? Enggak. Kan saya cara. Jadi maksudnya kayak penyeludup gitu. Ya, tapi Astungkara berjalan lancar kan waktu itu. Meskipun ada sedikit complaining dari para warga
benar-benar rakyat gitu. Dari alumni juga. Kok nggak jadi saya gini masuk nih gitu. Nggak Iya. dikasih. Tapi beberapa alumni hadir kan? Mm-mm. Iya kan. Saya saya dengar nih kayak kalau misalnya kita ngundang alumni itu tuh kayak bakal memancing. Yang nggak alumni juga. Iya. Kayak soalnya ini kan beberapa bagian di sekolah ini masih kebuka kan. Iya. Kayak di situ tuh dekat kelas saya tuh dekat rumah tuh itu tuh ada bolong. Pas nih juga saya lihat terfasilitasi loh dia bolos tuh. Ada Iya. jembatan kayu itu. Iya. Sangat fasilitasi. Yoi. Terus di belakang juga kan Ya. lewat gorong-gorong tuh. Kalau di belakang tuh katanya dia tuh parkir di warung sana kan. Iya. Masuk sekolahnya ya lewat sana. Bolong tuh. Kayak belanja juga dari sana kayaknya. Ya. Ih. Kayak pengen nanya gitu sama orang-orang yang suka bolos nih. Kayak apa sih gunanya bolos gitu kan? Lu ke sekolah dapat duit enak gitu. Dapat ilmu juga kan. Kayak apa sih gunanya bolos gitu. Mending jangan sekolah. Kayak mending kalian jangan sekolah kalau gitu. Kayak pernah gak sih ada kejadian OSIS bolos? OSIS bolos. Nggak pernah dengar sih. Nah, untung gak pernah denger ya. Tapi sekarang ada kok OSIS yang jaga belakang, jaga depan. Aduh. Ini ada catatannya nih, yang bolos-bolos. Jadi kayak, tapi emang ya itu tuh harus jadi kewajiban sih. Tiap hari, jangan cuman tiap hari Senin aja. Setiap hari dari Senin sampai Jumat pagi sama sore kayak mau pulang gitu. Biar gak ada yang lewat belakang. Pulangnya. Iya. Terus kayak bikinlah kayak mata-mata gitu. Sudah. Mata-mata nih orang pulang mampir di mana gitu. Tapi jangan terlalu kelihatan. Kayak cuma lewat, sekedar lewat, habis itu mampir kemana gitu, habis itu pulang, balik lagi atau ada gak nih orang di sini gitu. Tapi emang kayak bukan urusan sekolah kalau misalnya mereka udah di sekolah, tapi kan mereka membawa nama sekolah gitu. Satu orang aja yang bermasalah, sekolah yang kena. Ya. Kayak waktu supporter gara-gara kayak oknum satu spanduk kena jerit. Sampai kepala sekolah wajib lapor di Polsek. Iya, wajib. Aduh, kayak nggak habis pikir loh sama anak-anak zaman sekarang. Bahkan anak SD pun kayaknya ada aja pasti yang bolos. Ada. Pergaulan. Ya. Pergaulan mereka tuh kayak udah mind blowing semua coy. Kayak mereka tuh pergaulannya sama anak SMP kelas 9, SMP kelas anak SMP lah pokoknya. Bahkan ada juga nih kayak anak SMA, anak SD mainnya sama anak SMA kumpul-kumpul kayak minum, ngerokok gitu-gitu. Kayak faktor pergaulan sih. Emang faktor pergaulan sekeras itu. Teknologi juga HP ada sekarang. Iya. Itu kayak harusnya emang harus membatasi gadget sih di apa namanya. Beda ya SD dulu sama SD sekarang. Aduh, ya, beda banget. Beda banget. Kayak waktu SD saya kalau di sekolah tuh main belah kuncang gitu, main kasti, main apa sih yang kotak-kotak tuh? Keprak gitu. Main keprak gitu kan, keprak 9 gitu. Keprak 7. Aduh, kayak kok sekarang pada main lato-lato, pada main HP, buset. Dah kata gue kayak main game bocah SD tiba-tiba kayak apa ya? Misalkan rame nih ketemu teman seumurannya. Login dong kayak FF dong, FF Bang, if alok Bang. Terus kayak ya, komunikasi kurang ya. Iya, komunikasi. Jadi komunikasi sama teman, even sama keluarga sekalipun kayak kurang. Karena gadget ini gitu. Toksik juga bikin toksik. Iya, toksik. Kayak bocah zaman sekarang udah bisa ngomong FUCK gitu kan. Tiba kayak sumpah aku kaget kan waktu itu. Ada kayak bocah gitu di lingkungan rumah. Di lingkungan rumah dia tuh tiba-tiba ngomong kayak ngomongin ANJI kakak. Enggak, kayak sama seumurannya dia. Kaget.
kok bisa bocah zaman sekarang ngomong kayak gitu. Dulu waktu SD saya ngomong begitu ditampar menurut saya sama mama saya. Nggak tahu juga ada kata-kata gitu dulu ya. Iya kan, kayak bahkan kayak kata-kata itu tuh dulu jadi kata-kata yang paling tabu sedunia. Kalau dari perspektif anak-anak zaman sekarang ya. Oke, maaf Aduan bapak. Aduh bapak. atas sedikit gangguannya. Jadi ini zakat kan. Terus sampai mana tadi kita ngomong? Gimana? Sampai bocil SD. Iya, bocil SD. Bocil SD Jakarta juga kayak gitu, coy. Iya. Bahkan aku kaget di TikTok ada yang anak kelahiran 2013 gitu. Ya buset, nih bocah udah pada gaul-gaul semua gitu. Udah main TikTok, udah pada kayak Pacaran udah. aduh, Naik motor bersama lagi. Ini ya kalau dia lihat di SD anak bocah SD kelas di daerah saya Ya. itu tuh banyak banget yang udah bisa naik motor, coy. Kayak itu tuh mereka baru ada baru ada kelas 4 kelas 5 gitu. Kayak apa gunanya ngasih anak kecil naik motor gitu loh. Kayak gak guna. Sumpah. Kayak iya sih, kayak memudahkan mereka, orang tua mereka tuh kayak biar gak terlalu Repot nganter. biar gak terlalu repot nganter gitu kan. Ya. Terus tapi kan kalau dilihat dari segi keselamatan kan nggak boleh. Iya. Standar keamanan buat ini apa namanya? Naik motor. Iya, buat naik motor. Emang Tak ya. bisa naik motor gak? Bisa lah, kalau misalnya saya nggak bisa naik motor, kasihan ini mama saya. Dari kelas berapa? Kelas 8 sih, mau naik kelas 8. Jangan bilang dari SD. Saya juga dari kelas berapa ya? Kelas 9. Oh, baru. Mm. Soalnya kayak zaman sekarang ya, kalau misalnya gak bisa naik motor pasti dipandang aneh. Iya. Kayak kok gak bisa naik motor sih? Saya dulu baru belajar naik motor, malu-malu keluar. Gak mau keluar naik motor. Ya, saya baru bisa naik motor, kerjaannya ngelayap. Kayak Gabut di rumah, keluar bukan gabut sih, kayak lebih ke pengen coba gitu, pengen nyobain skill baru nih gitu, kayak bisa naik motor gitu. Jadi kayak coba 80 km per jam. langsung ke dunia lain deh, ke alam sebelah. Terus kayak yaudah. Tapi tadi sampai mana? Sebelah. Berbelah. Naik motor ya? Ya. Kayak zaman sekarang sih teknologi udah maju, siapa aja sudah bisa ngakses. Emang bahaya. Dunia bisa dilihat dari HP saja. Iya kan? Kayak even yang akses yang bahkan emang gak boleh kita akses pun bisa kita akses gitu. Apalagi anak-anak sih. Iya. Yang udah punya HP itu. Aduh, mengerikan. Because ini udah berapa menit ya? Palingan 15. Belum sampai tuh lama. Apa? Dan topiknya udah habis. Topiknya udah habis. Ya udah apa? Ya segitu aja. Ini aja. Yaudah. Tutup. Iya, mari kita akhiri dengan wawancara ngobrol bersama Ketua OSIS Barbu Spenduyo. Semando maksudnya. Mentang-mentang alumni Spenduyo. Diam. Jadi iya, ada program OSIS yang mau dipromosiin nggak? Dari Segbit berapa ya? Segbit 7 kesehatan. Katanya dia mau gini sih. Apa ya? Pada kegiatan tengah semester tuh maunya donor darah gitu. Oh, donor darah. Ya.
Sudah. datangin PMI gitu. Itu Dan juga menaruh ini tempat sampah di toilet untuk tempat pembalut gitu sih. Oh. Sudah ada. baru programnya. Semoga terwujudkan ya. Iya. Astukaru. Soalnya struggle sih emang kalau misalnya buat sampah-sampah begitu. Kayak kita tuh jadi bingung buat buang di mana gitu. Iya. Nggak malu bawa keluar gitu. Iya, biar gak malu bawa keluar, biar buang ke situ aja. Nanti kan kalau misalnya kan ada nih pasti tugas khusus yang buat ngebuang itu pasti kan. Iya. Karena nggak mungkin juga bakal dibuang gitu aja. Oke, kayaknya sudahi segitu aja mengobrol dengan kedua asis baru Smando. Nggak apa-apa. Smandar. Terus mari kita tutup dengan satu-satunya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bersama Ti di sini mari kita akhiri Smando Fukes. Dadah. Bye-bye. Dah. Bye. Kupingku sakit.